Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk konsep reaksi redoks itu ada reduksi oksidasi atau disingkat dengan redoks. Itu ada 3. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian penerimaan dan pelepasan elektron. Lalu kenaikan dan penurunan biloks ya. Nah, yang akan saya bahas adalah kenaikan dan penurunan biloks. Nah, sebelum kita masuk ke dalam untuk menentukan reaksi redoks, yang pertama yang harus kita ketahui adalah definisi biloks itu sendiri. Biloks adalah bilangan oksidasi. Biloks ini berkaitan dengan muatan unsur atau senyawa. Jadi sekarang, misal nih, ada senyawa NaCl dan ada senyawa SO4-2-. Nah, biloks senyawa NaCl, biloks NaCl adalah 0. Kenapa 0? Karena NaCl ini tidak ada muatan, tapi biloks SO4-2- itu adalah min 2. Kenapa? Karena biloks SO4-2- ini punya muatan. Muatannya yang mana? Yang ini. 2-, maka nilainya adalah min 2. Jika di sini 3, maka di sini min 3 ya. Jadi tergantung muatannya. NaCl tidak memiliki muatan. Ini tidak ada muatannya, maka nilainya adalah 0. Nah, untuk biloks unsur-unsurnya, ini Na misalnya 1, kemudian biloks S adalah 6. Nanti kita bahas untuk biloks unsurnya. Yang penting sekarang adalah untuk biloks senyawa itu tergantung oleh muatannya ya. Nah, sekarang untuk ketentuan biloks. Unsur bebas biloksnya 0. Na itu biloksnya 0. Cl biloksnya 0. Karena dia sendirian. Tapi jika NaCl, kalau dia sudah membentuk senyawa NaCl, ini jadi NaCl, maka nilai Na itu bukan lagi 0, tapi plus 1, Cl min 1. Tapi jika dipisah, Na, unsur Na-nya saja, atau Cl-nya saja belum bergabung menjadi senyawa NaCl, maka nilainya adalah 0. Kemudian molekul unsur biloksnya 0 juga. Molekul unsur itu yang mana? Yang berikatan dengan yang sama. Misalnya Cl2, Cl dengan Cl, maka nilainya 0. O2, nilainya 0. H2, nilainya 0. F2, nilainya 0. Ya. Jadi jika dia berikatan dengan unsur yang sama, O dengan O, Cl dengan Cl, maka biloksnya adalah 0 ya. Kemudian oksigen biloksnya min 2. Nah, jadi misalnya ini dalam senyawa H2O, nilai O dalam senyawa ini adalah min 2. Nilai O di sini adalah min 2. Tapi jika O sendiri, O saja, unsur O, nilainya 0 ya, karena kita balik lagi ke aturan yang pertama, unsur bebas nilainya 0. Kalau dalam senyawa ini, maka nilainya adalah min 2. Min 2, kemudian H itu plus 1 kecuali H dengan logam ya. Logam itu yang unsur 1, 2, kemudian seluruh golongan B ya. Namun ini jarang ya. Nih, umumnya H itu adalah plus 1 ini ya. Nih. Jadi misalnya dalam H2O nih, ini plus 1. Umumnya adalah ini. Kemudian misalnya nilai, maaf ini salah ya, harusnya nilai H dalam H2O ini adalah plus 1 ya. Nih, dalam senyawa ini nilai H-nya adalah plus 1. Tapi kalau H2, maka balik lagi ke sini. Molekul unsur maka biloksnya 0 ya. Tapi kalau dalam senyawa yang berikatan dengan senyawa lain, maka nilainya adalah plus 1. Lalu, nah muatan biloks itu menunjukkan nilainya. Misalnya, Ca itu adalah unsur bebas Ca, nilainya 0. Tapi kalau Ca2+, nih, dalam bentuk muatan atau ion, nih, berarti plus 2 nilainya, nih, tergantung muatannya. Kemudian kalau Cl-, Cl saja, tanpa ada muatan di atasnya, ini min, ini muatan, nih ya, min. Nah, Cl 0, tapi kalau Cl min, itu nilainya min 1.
karena ini 1 ya minnya. S2 min 2. Na plus, ini plusnya cuma 1, maka nilainya plus 1. Birox golongan 1A itu plus 1, 2A adalah plus 2. Misalnya Na itu plus 1, kemudian Ca adalah plus 2 ya. Na itu golongan 1, Ca adalah golongan 2. NB catatannya adalah unsur tersebut harus dalam bentuk senyawa. Jadi Na ini misalnya dalam bentuk senyawa Na2O, nilai Na adalah plus 1. Kemudian CaO, nilai Ca adalah plus 2. Kalau Na sendiri berarti dia masuk dalam unsur bebas ya kalau tidak membentuk senyawa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan bilox. Sekarang H dengan O ini sudah diketahui ya. Misalnya H2SO4 nih, perhatikan. H dengan O tadi udah diketahui di dalam ketentuan bilox. H itu plus 1, O itu adalah min 2. Maka nanti untuk mencari bilox adalah ini tidak ada muatannya, maka H2SO4 itu sama dengan 0. 2 kali H, bilox BO ini adalah bilangan oksidasi H. Bilangan oksidasi H itu 1 ya, 2 dari sini. Ini 2 ini adalah yang ini. Kemudian 1 kali S, kemudian 4 dikali O. 2 H tadi adalah plus 1, 2 kali plus 1, S yang dicari, kemudian 4 kali min 2, O tadi adalah nilai min 2. Baca lagi di ketentuan bilox di slide sebelumnya. Nih, kalau udah dapat jadi plus 2 plus S plus min 8 sama dengan 0. Nanti S-nya dapatnya adalah plus 6 ya. Sekarang SN. SN ini ada Cl adalah min 1. Nih, perhatikan. Berikutnya nih saya mau cari yang D. Yang D itu PO43 min. P-nya 1, maka 1 kali bilox P, kemudian O-nya ada 4, nih, maka 4 dikali O, kemudian sama dengan min 3, karena di sini muatannya adalah min 3, maka di sini sama dengan min 3. Nah, 4 plus 4 kali min 2, O tadi adalah min 2, sama dengan min 3, maka nanti dapat nilai P sama dengan plus 5, ya. Nah, nanti untuk Cl itu nilainya nih, perhatikan soal sebelumnya, Cl ini adalah min 1. Nah, silakan dikerjakan soal yang berikutnya untuk lebih memahaminya. Nah, kemudian reaksi redoks. Redoks artinya dalam suatu reaksi terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi, reduksi adalah penurunan bilox, oksidasi adalah kenaikan bilox. Contoh soal nih, tentukan reaksi reduksi dan oksidasi dalam persamaan berikut. Fe CuSO4 menjadi FeSO4 plus Cu. Pertama yang kita tentukan adalah nilai biloxnya. Sekarang Fe adalah unsur bebas. Nih, maka nilainya 0. Fe tidak berikatan membentuk senyawa, maka nilainya 0. Kemudian Cu ini adalah plus 2 nih, Cu golongan 2B ya, nilainya adalah plus 2. Kemudian SO4 itu adalah O-nya 4, min 2 kali 4, kemudian S-nya adalah 6 ya. Nanti dapat nilainya SCU adalah plus 2. Kemudian Fe di sini juga plus 2, dari S-nya 6, O-nya adalah min 2. Silakan dicari. Kemudian Cu yang ini adalah 0. 0 dari mana? Karena dia unsur bebas. Nah, sekarang kita tentukan untuk menentukan reduksi. 0 plus 2 itu adalah 0 menjadi plus 2 itu oksidasi karena naik nih, 0 jadi plus 2 berarti 0 jadi 2 berarti ada kenaikan, maka dia oksidasi. Kemudian plus 2 jadi 0 itu turun, 2 jadi 0 maka dia reduksi ya reaksinya. Nah, untuk berikutnya adalah
reaksi disproporsionasi. Reaksi ini adalah di mana bereaksi mengalami dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi. Ini perhatikan, ini satu reaksi dia mengalami dua nih. Cu plus berarti plus 1. Cu saja berarti 0. Cu2 plus ada 2 berarti plus 2. Plus 1 jadi 0 turun, maka reduksi, plus 1 jadi 2 itu naik, maka dia oksidasi. Nah, silakan dikerjakan latihan ini. Fe di sini berapa? 0 ya. O2 adalah molekul unsur, maka nilainya 0. Nah, yang ini bisa kita cari. Yang ini min 2 kali 3. Nanti ini dapat nilai Fe di sini berapa ya. Kemudian ini juga, ini Cu berapa nilainya? Plus 2 karena ada muatan 2. Mn tidak ada muatan, unsur bebas, maka dia 0. Ini berapa? Plus 2. Ini Cu berapa? 0, karena tidak ada muatan. Baik, silakan dikerjakan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.